Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mau pergi ke Yerusalem. Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita ke Yerusalem, dan Putra Manusia akan diserahkan kepada para imam, kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada para bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya diolok-olok, disesah dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius beserta anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk minta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kalian kehendaki?" Jawab ibu itu, "Perintahkanlah agar kedua anakku ini kelak boleh duduk dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kanan, yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian minum piala yang harus kuminum?" Kata mereka, "Kami sanggup." Yesus berkata kepada mereka, "Pialaku memang akan kalian minum, tetapi hal duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Ia akan diberikan kepada mereka bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kalian tahu bahwa pemerintah para bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan para pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas rakyat. Janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi hambamu, sebagaimana Putra Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk mengorbankan nyawa sebagai tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah maupun yang di gereja, selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita mendengarkan bacaan-bacaan yang membantu kita untuk bersikap ketika kita menghadapi balasan yang tidak mengenakkan dalam hidup kita. Dari kitab Yeremia, tadi kita semua mendengar begini, "Akankah dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Mereka telah menggali lubang untukku." Pergumulan Yeremia, doa Yeremia kepada Allah, mengadu, berkeluh, komplain. Mengapa? Yeremia ini sudah memohonkan pengampunan bagi bangsa Israel, melunakkan hati Allah supaya Allah tidak marah kepada Israel. Tetapi apa yang diperoleh oleh Yeremia? Ternyata bangsa Israel merancang pembunuhannya, menggali lubang dan mengenyahkan Yeremia. Maka sikap batin Yeremia yang merasa, bahasa saya, sudah berbuat baik untuk mereka, tetapi ternyata balasannya sebaliknya. Maka menghadapi situasi ini, Yeremia berkeluh kepada Tuhan, mohon supaya Tuhan membalas mereka. Jadi ada loh kisah kitab suci,
mendoakan yang jahat bagi orang lain itu ya ada. Tetapi apa yang kemudian Tuhan tanggapi terhadap doa pergumulan Yeremia ini, silahkan baca kitab suci sendiri di rumah. Lanjutannya bagaimana? Kita diajak untuk melihat ternyata banyak nabi besar yang mewartakan kebaikan, mengembalikan bangsa untuk kembali kepada Tuhan, tidak sepenuhnya diterima. Kebaikan yang telah ditunjukkan, hal-hal baik yang sudah diwujudkan bagi mereka, ternyata mendapatkan balasan sebaliknya. Dan Yesus hari ini ketika dimintai dalam tanda petik duduk kursi jabatan yang enak oleh Ibu Zebedius tadi, anak-anak Zebedius dimintakan supaya mereka mendapatkan tempat yang baik. Apa yang kemudian Yesus katakan? Yesus mengatakan seperti ini. Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian minum piala yang harus kuminum? Mereka menjawab tanpa sadar, ya kami sanggup. Yesus meneguhkan, kalian akan minum piala itu, cawan itu. Apa itu? Penderitaan, penganiayaan, kesulitan hidup. Dan Yesus pada saat itu juga mewartakan penderitaannya untuk ketiga kalinya. Dia harus menderita, wafat, dan bangkit pada hari ketiga. Cawan itu memang diminum. Piala itu memang diminum oleh siapapun yang percaya dan menjadi pengikut Kristus. Siapa itu? Tidak hanya 12 rasul, tetapi Anda semua, saya dan Anda, kita semua meminum piala, meminum cawan. Maka pertanyaan adalah, berapa lama kita bertahan menjalani penderitaan, penganiayaan, bahkan pengasingan karena kita sebagai orang-orang Kristiani. Hal yang barangkali dekat dengan hidup kita adalah, apakah kita mudah berkeluh ketika kebaikan yang pernah kita lakukan akhirnya mendapatkan balasan yang tidak mengenakan. Bahkan ada kisah yang menarik di media itu banyak sekali kita temukan. Seorang ibu yang begitu mengasihi anaknya, tetapi dalam perkembangan ketika sudah renta, anaknya malah memperkarakan ibunya perkara warisan. Itu satu kisah. Dan banyak kisah lain yang kita temukan, betapa kebaikan yang pernah diberikan ternyata tidak dapat diterima. Hidup Yesus pun sama. Memperbaiki hubungan manusia dengan Allah, tetapi kehadirannya ditolak, bahkan menjadi tebusan bagi banyak orang. Masa pertobatan, masa prapaskah ini untuk mengingatkan kita, membaharui jalan salib kita, membaharui jalan penderitaan kita. Bukan penderitaannya yang kita agungkan, tetapi rasa menerima, rasa mencintai. Ini adalah jalan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Itulah yang seringkali menguatkan kita saat-saat kita mendapatkan balasan yang tidak mengenakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.